bersama saya Peradisi Ocha di Hobi Kita. Nah Sobat Hobi, di episode kali ini Ocha bakal ngajakin kalian untuk membahas sebuah hobi tentang senapan angin nih, tentang tembak menembak nih. Dan pastinya Sobat Hobi kepo nih gimana sih yang Ocha lakuin ketika tembak menembak dan bermain senapan angin. Langsung aja nih ikutin Ocha terus karena hobiku, hobimu adalah hobi kita. Let's go! Oke, hai Mas Didi. Ya. Oke, apa kabar nih Mas? Baik. Baik Iya. pastinya. Boleh langsung kita masuk aja Ya, nih kayaknya, silakan. Mas? Kita langsung ke basecamp Silver Bullet ya. Hai Sobat Hobi, Silver Bullet ini merupakan komunitas menembak dengan menggunakan senapan angin. Kali ini saya dan teman-teman dari Silver Bullet akan membahas mengenai berbagai jenis senapan dan juga komponen apa saja yang ada di dalam senapan angin berikut ini. Hai Sobat Hobi, nih di sebelah Ocha sudah ada salah satu anggota juga ya Mas dari Silver Bullet. Ini adalah salah satu kepengurusan juga dari Silver Bullet, ini Mas Didi nih, salah satu sekretaris dari Silver Bullet Bengkulu. Kira-kira kita mau tanya-tanya pastinya Mas tentang Silver Bullet, dan sudah lama kan nih Silver Bullet ini berdiri nih? Silver Bullet Bengkulu berdiri sejak 2019. 2019. Oke, jadi udah cukup lama ya Mas? Ya, lumayan 4 tahun. 4 tahun. Dan pastinya sudah punya banyak anggota ya Mas? Untuk anggota aktif sekarang tercatat 23 orang, Mbak. 23. Iya. Wow, untuk kurang lebih 4 tahun punya 23 anggota. Dan Iya. apa kalau mau masuk di Silver Bullet ini harus merupakan anggota kepolisian mungkin gitu? Apa boleh dari kalangan lain nih Mas? Enggak, yang pasti kita mewadahi rekan-rekan sehobi, Mbak. Jadi pengguna senapan angin yang pengen bergabung gitu kan. Terlebih kita ke tembak targetnya, bukan berburu gitu sekarang kan untuk Silver Bullet Bengkulu. Jadi punya target ya Mas Iya. untuk tembak. Beda lagi dengan berburu. Beda lagi. Beda lagi Iya. caranya, tekniknya juga pasti beda ya Mas? Senapannya juga berbeda. Oh gitu nih, pengetahuan juga nih buat pemirsa kalau senapan yang digunakan untuk berburu dan memang untuk latihan tembak itu berbeda ya Berbeda. Mas? Berbeda nih. Dan juga nih Mas Didi, kalau dilihat nih berarti anggota-anggota di Silver Bullet ini kebanyakan dari mana nih Mas? Kita alhamdulillah untuk anggota sendiri dan kepengurusan itu dari berbagai kalangan, Mbak. Dari berbagai Ya, kalangan? seperti pembina kita itu Pak Haji Muslimin ya, kita udah kenal. Kemudian Pak Ketua kita adalah Pak Tony, itu bertugas di Wali Kota ya, sebagai asisten juga. Dari sipil, dari tentara juga ada. Jadi memang tidak menutupi semua orang itu yang punya kepengen untuk menembak pastinya Iya. boleh join di Silver Bullet. Yang pasti yang memiliki hobi senapan angin gitu. Hobi senapan angin, tapi pastinya punya syarat-syarat. Apa harus punya senapan dulu nih biar bisa masuk nih ke Silver Bullet nih Mas? Sudah barang tentu, Mbak, karena kita mewadahi penghobi senapan angin, pasti mereka yang bergabung orang-orang yang memiliki Sudah punya. senapan angin. Oke, berarti memang Silver Bullet ini sebagai wadah untuk berkumpul nih, punya tempat sendiri gitu Iya, ya benar. Mas? Dan juga kalau misalnya pengen join, kalau misalnya Ocha nih pengen join nih Mas ke Silver Bullet, ini kira-kira ada uang pendaftarannya nggak sih Mas? Untuk kita Silver Bullet sendiri memang ada klub khusus cewek-cewek, Mbak. Oh, Itu gitu. kita bisa nyebutnya Sri Kandi Silver Bullet Bengkulu gitu. Waduh, boleh nih join Sri Kandi ya, Sri Kandi Silver Bullet. Dari 23 itu tadi Iya, ya, Mas? benar. Ada sekitar orang 5, termasuk Mbak Unga. Mbak Unga juga anggota kita. Gitu. Salah satu konser BTV juga ada nih di sini. Jadi nggak Iya, menutup kemungkinan kalau Ocha bisa join juga Boleh, nih. Jadi boleh, Silver semua. Bullet, Sri Kandi Silver Bullet. Iya. Nih, jadi banyak banget memang yang bisa kita dapetin di Silver Bullet pastinya Iya. ya Mas. Dan memang kalau sudah 4 tahun nih, kurang lebih 4 tahun berdiri, pastinya sudah banyak prestasi nih yang tercipta nih di Silver Bullet. Kalau Bengkulu. prestasi boleh dicek nanti Oke. trofi-trofi yang udah diperoleh sama teman-teman, Banyak baik banget. di lokal Bengkulu, Sumatera, dan alhamdulillah kita juga di Jawa ada yang dapat beberapa, Mbak. Oke, jadi sudah nasional ya Nasional. Mas. Ya, Mas, keren banget nih pemirsa. Pastinya pemirsa yang punya hobi menembak
apalagi suka main PUBG nih Mas. Ah, pas itu. Mas juga Kalau suka main bilang. PUBG nih? Dulu pernah, Mbak. Dulu Iya, pernah. dulu pernah. Anak muda sekarang banyak banget nih Mas yang suka main PUBG, mungkin Iya. mau merealisasikan hobi PUBG-nya ke Ah. senapan yang memang benar-benar senapan, tembak-tembak, bisa langsung ke Silver Bullet Bengkulu. Kira-kira nih Mas Didi, kalau Ocha udah pengen banget nih join di Silver Bullet Bengkulu, pastinya ada uang administrasi ya Mas? Iya. Kira-kira berapa nih Mas? Kita sama, Mbak, dengan klub-klub lain. Hmm. Jadi kalau klub itu punya ADRT, jadi ada ketentuan-ketentuannya di sana. Paling kita untuk pungutan sendiri untuk calon anggota itu yang penting untuk KTA, Mbak, KTA klub. Ya, kartu klub. tanda anggota klub. Jadi butuhnya itu aja nih, jadi Iya. administrasinya cuma bayar untuk KTA-nya Iya. aja. Mm-mm. Pastinya juga butuh senapan tapi ya Iya, pemirsa. benar. Senapan dan KTA jadi syarat nih untuk bisa join di Silver Bullet Bengkulu. Nah kalau untuk penyesuaian waktu nih Mas, kira-kira hari apa sih latihannya? Kita untuk latihan rutin, untuk lokasi sendiri, Mbak, kita masih bergabung di Korem 041 Gamas, itu di lapangan tembak senapan anginnya. Karena di sana satu-satunya tempat yang safe buat nembak gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman dari klub lain juga bergabung setiap Sabtu dan Minggu, itu dari pagi sampai sore biasanya. Jadi dari pagi sampai sore itu gantian dengan klub lain juga. Betul, ya. Jadi memang kalau Silver Bullet ini di pagi, siang atau sore nih Mas? Kita lebih ke paginya sih. Kemudian Pagi. ada juga jadwal rutin setiap akhir bulan, hari Minggu. Nanti Mbak Ocha boleh kalau sama teman-teman mau gabung gitu. Kita pasti ada di sana yang berkumpul, betul berkumpul satu klub baratnya itu di minggu keempat setiap bulan. Oke, ini berarti memang semuanya boleh gabung ya Boleh, nanti di minggu iya. keempat nih, di hari Minggu di akhir bulan. Akhir Baik. bulan, ya. Ini. Jadi hiburan juga ya pastinya, melepas penat juga ya Betul, Mas, mungkin iya. pastinya Mas setiap harinya Iya. dihiasi dengan banyak banget mungkin ya masalah-masalah, bisa langsung tembak-tembak jadinya lebih refresh nih Mas. Biasanya kita isi sharing ilmu juga masalah Oke. dunia tembak menembak, khususnya bidang nembak target. Nembak. Oke, tapi kalau berburu ini beda lagi tempatnya nih Mas. Tujuan Silver Bullet Bengkulu dibentuk itu untuk mengedukasi teman-teman, Mbak. Jadi yang selama ini hanya tahu senapan angin itu untuk memburu hewan gitu kan. Jadi kita mengarahkan, mari teman-teman kita beralih ke tembak target. Dan target. senapan angin ini rupanya bisa untuk mencetak prestasi gitu. Ya, benar banget. Jadi memang banyak banget sekali prestasi juga dari Silver Bullet ini ya Iya. Mas. Latihannya di hari Sabtu dan Minggu di pagi hari nih kalau Iya. sama klub Silver Bullet. Mm-mm. Pastinya juga dari dikasih tahu tadi sama Mas Didit. Jadi boleh langsung ke sana aja Langsung kalau aja. pengen join ya Iya. Mas. Pemirsa yang pengen join yang udah punya senapan angin. Kalau belum punya senapan angin kesini dulu, Boleh, dibeli dulu iya. senapan anginnya. Betul. Mas Didik bisa langsung ngasih tahu kira-kira senapan angin yang cocok ya Mas. Betul, ya. Untuk dipakai sama pemirsa nanti. Tentunya untuk pemula dan yang sudah mahir itu bakal beda pemilihan senapannya, Mbak. Oh gitu, jadi bisa langsung konsultasi sama Mas Didik ya Betul, Mas? ya. Atau mungkin langsung bisa ke lokasi untuk konsultasi juga boleh karena Boleh. bakal ada sharing-sharing juga Iya. di sana. Oke pemirsa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga tentang Silver Bullet bersama Mas Didik dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol juga tentang teknik tembak menembak nih yang pastinya tetap bersama anggota-anggota Silver Bullet juga ya Mas. Nah Sobat Hobi tetap di hobi kita. Oke pemirsa, nih sekarang tadi kita udah nanya tentang Silver Bullet ini, kepengurusannya dan juga bagaimana sih bisa masuk menjadi anggota Silver Bullet. Dan sekarang Ocha sudah bersama Mas Bambang nih yang bagian senapannya nih pemirsa. Nah, Ocha pengen tahu nih Mas Bambang kalau Iya. semisalnya Ocha udah siap banget jadi dan udah lulus mungkin administrasinya nih menjadi anggota dari Silver Bullet, kira-kira senapan apa yang cocok buat Ocha? Tergantung Mbak ya.
Mbaknya mau ambil kelas apa gitu kan, misalnya untuk pemula itu biasanya di 10 meter. Nah, 10 meter itu kita gunakan senapan ini. Senapan ini Ya. senapan apa namanya nih Mas? Biasanya disebut dengan uklik atau Uklik. pompa tangan. Ya. Oke. Ini jenisnya ada yang multi pump, ada yang single pump. Oh jadi Ya, beda lagi Beda ya? lagi, ada 2 jenis itu. Ada juga yang spring. Gitu. Oke, jadi punya dalam satu senapan itu banyak lagi jenis lainnya yang memang satu Untuk nama ini ya? apa namanya? Jenis yang banyak digunakan untuk pemula itu biasanya yang multi pump. Multi pump. Itu Selain- bedanya apa nih? Mas? Sistemnya beda. Dia ada yang single pump itu hanya sekali pompa. Oke. Iya. Untuk yang multi itu banyak pompa. Banyak pompa. Jadi kalau untuk pemula biasanya Ya. kebanyakan itu milihnya multi Nah, pump. kayak gini ya? kan. Oke. Jadi itu kalau single 1 kali cukup. Mm-mm. Cuman kalau yang multi harus 3 atau 4 kali gitu. 3 pompanya. sampai 4 kali untuk narik ininya ya Mas? Iya. Oke, Pompa. apa? Kaget, agak ekstrim memang kali ini pemirsa. Agak hobinya Iya. agak lumayan ekstrim yang ini. Dan kalau misalnya Ocha udah bisa nembak sesuai sasaran nih kira-kira Mas Bambang, apa ya senapan yang cocok kira-kira nih? Naik grade gitu misalnya ya. Naik grade benar. Kira-kira apa Dari nih? target 10 meter kita bisa pindah di metal silhouette. Metal silhouette itu ada 2 kelas ya, tripos sama multi ring. Multi-ring Iya. itu bedanya apa nih? Namanya aja udah beda nih Mas. Namanya udah beda jelas ya. Hmm. Kalau tripos itu untuk jaraknya itu hanya 33 meter. 33 meter. Sementara yang multi ring itu sampai dari 18 sampai 41 meter. Oke. Beda-beda jaraknya itu. Beda Iya. jaraknya. Berarti perbedaannya itu di jarak ya, Mas? Dan Ya. senapannya yang digunakan juga berbeda? Sama jenisnya. Sama Ya. jenisnya. Dia untuk pompa tangan ada yang di 17 meter. 17 Iya. meter, oke. Kalau yang PCP itu 33 untuk triposnya ya. Nah, kira-kira... Kalau multi-ring nggak ada yang ini. Oh, multi-ring? Ya, Oh, multi-ring multi-ring nggak khusus ada. untuk PCP. Oh gitu, pemirsa tadi kita udah tahu nih kalau udah pro banget nih mungkin pemirsa bisa langsung datang juga ke sini ya, konsultasi Ada juga satu lagi satu kelas Oke, yang satu paling kelas. bergengsi itu Wow. band race. Main race itu Iya. bedanya udah sering ke lomba. Dari unit beda, Mm-mm. udah itu target juga beda. Targetnya juga beda, lebih jauh lagi Iya. biasanya. Boleh kita lihat dulu di sini untuk Boleh senapan band banget race-nya. tuh Mas. Oke pemirsa, tadi kita udah diajak langsung nih sama Mas Bambang untuk lihat langsung ya Iya. Mas. Oke, senapannya nih. Kira-kira apa nih yang mau Mas Bambang jelaskan di 2 senapan ini nih Mas? Jadi satu kita bahas yang kelas Metsil dulu ya, Mm-mm. metal silhouette. Jadi untuk senapannya sendiri itu berbeda dengan kelas band race tadi Mbak. Kalau band race ini dan ini untuk metal silhouette, Metal silhouette. multi ring dan tripos. Oh ya, Ya. bener. Jadi dari segi stok atau popor itu berbeda. Untuk multi ring dia menggunakan ini butt plate dan sandaran pipi. Ini untuk apa nih Mas? Ah, Yang ini? ini butt plate untuk di bahu. Daerah sini ya. Gitu. Dia ada setelannya. Nah, ini untuk pipi, sandaran pipi itu Sandaran. sandaran di pipi. Sini, ini. Oh gitu. Iya. Jadi perbedaannya ini. Oh ini nggak ada ya Mas? Ya, yang ini nggak ada Yang untuk ini band nggak race-nya. ada. Ah. Kalau yang ini ada. pakai setelan, ya. Sudah itu untuk apa namanya? Teleskop juga. Skopnya. Pembesarannya dia nggak terlalu besar. Biasanya maksimal di 24. Di 24. Kalau yang ini biasanya sampai 50. Oh, jadi ini lebih jauh ya? Mas? Iya, karena detail targetnya harus jelas juga yang ini, yang band race. Kalau untuk multi ring, tripos cukup yang tele di 24. Jadi kalau kita udah bisa nembak di metal silhouette, kita bisa banget pilih senapan ini ya Mas? Iya, Oke, dengan jaraknya ini tadi 24. Kalau di PUBG itu namanya scope nih Mas. Yang iya, ngatur jarak nih. teleskop. Oh, teleskop. Ada yang nyebutnya teleskop, ada yang scope, ada yang tele. Oh gitu, jadi Sama nyata aja nih artinya. di depan Ocha Iya. nih kira-kira. Nah, Mhm. beratnya ini berapa nih Mas? Kayaknya berat banget nih megangnya. Kalau untuk multi ring ini nggak ada standar beratnya ya, Mm-mm. tapi rata-rata di atas 4,5. 4,5 kilo. Kilo, Wow. kilogram. Jadi kalau untuk pemula pastinya lumayan pegel ya Mas kalau. Lumayan pegal Tapi untuk kalau udah latihan biasa pertama. nih, Masih pegal juga. masih pegel juga berarti ya Mas. Apalagi jeda waktunya lumayan panjang Iya. ya kalau nembak ya latihannya. Untuk kelas Metsil ini 10 menit Mbak. 10
10 menit. Itu di kelas open ya. Kalau kelas untuk prestasinya 20 menit tiap sesi tembakan. Tiap sesi, oke. Iya. Berarti punya jeda Iya. dulu ya. Dia kan 20 kalau untuk multi ring itu 20 target ya. Itu 10 menit untuk open, 20 menit untuk prestasi. Oke, jadi pemirsa di rumah nih, sobat hobi pastinya harus siapin bahu Iya. nih, yang agak Olahraga fisik. bener banget nih. Jadi kalau mau pilih Iya. hobi nembak pastinya harus siap olahraga fisik juga Harus ya. Mas? wajib itu. Bener Iya. banget nih. Dan selanjutnya kita ada yang satu lagi nih Nah, Mas. Untuk band rest sendiri ini lebih spesifik dia ya. Dari stok tadi udah kita jelaskan. Oke. Untuk scope-nya itu lebih kelasnya lebih tinggi. Jauh gitu ya, lebih jauh lagi jangkauannya ya Mas. Ah. Dan kalau misalnya nih ini kan nggak ada tempat pipinya, terus juga nggak ada tempat bahunya, ini gimana megangnya? Kita kan ini posisinya duduk tersandar, Mbak. Mm-mm. Jadi kita menggunakan ini backrest Oke. dan ini front rest. Front rest. Ya. Oke. Jadi kita nggak berdiri nembaknya. Beda dengan match seal tadi. Oh, jadi bedanya Ya, gitu. Ini beda berdiri. posisi. Kalau yang ini duduk tersandar di meja, yang ini tadi berdiri. Oke, kalau ini lebih untuk ini ya Mas, tempat match-seal-nya tadi Iya, ya, untuk nembak match-seal-nya tadi. Ini pemirsa kalau Sementara yang kan ini, targetnya ini kertas di 25 meter. Oke, jadi perbedaannya ini nih, makanya nggak ada tempat sandaran pipi dan Iya. juga sandaran bahunya nih pemirsa. Nah, kalau kita udah tahu kira-kira harganya berapa sih ini Mas? Kalau harga untuk kisaran yang ini kan, ini jenis HW100, Oke, Jerman punya, harganya Oke. di 24 juta. 24 juta. Catat pemirsa, 24 juta nih. 24 Harus juta siap di nih. luar stok ini Mm-mm. harga stoknya 3 juta. 3 juta. di luar itu ya. Teleskopnya 1.500.000. Itu yang Oke. low budget lah istilahnya. Oke, kalau yang ini lumayan mahal lagi nih. Lebih naik lagi harganya, Mas. Kalau ini sih custom, Mbak ya. Oh, ini custom. Ini beda custom lagi. ya. Dia menggunakan ada yang part lokal, juga ada yang part dari luar import gitu kayak Laras, Jerman, regulator P70 ini Jerman punya. Nah, kalau untuk chambernya ini sendiri lokal kita punya. Lokal dari Indonesia. Indonesia. Iya, ya, Mas. Nah, Jadi kombinasi gitu lokal dan impor gitu. Oh, kalau yang ini beda. Iya. Jadi terserah nih dari konsumennya pengennya Iya, gimana. maunya kayak gimana gitu. Nah, ini kalau misalnya pemula kayak Ocha nih, Mas. Iya. Kira-kira apa yang harus Ocha tahu nih dari komponen senapan ini? Yang harus Ocha paham dulu nih kira-kira. Yang utama ya pasti pengoperasian. Oke, Ya, pengoperasian senapan, terus untuk safety-nya gimana gitu ya. Untuk perawatan-perawatannya gitu. Iya, harus tahu nih kalau perawatannya gimana nih, Mas? Untuk perawatan kalau yang senapan-senapan kompetisi gini, Mbak, memang agak detail dari sistem senapan hunting ya. Senapan hunting, oke. Untuk laras juga, terutama laras itu tiap 3 kali shoot, 3 kali penilaian gitu kan, laras harus dibersihkan. Oke. Setiap mau turun kompetisi itu semua part harus dicek gitu. Oke, tadi kita udah bahas tentang senapannya, tapi pasti harus punya peluru ya, Mas. Oh, misalnya iya. main senapan kan, gitu. Iya, iya. Nggak mungkin nembaknya angin doang Iya. gitu kan. Nah, kira-kira peluru apa nih yang kita butuhkan nih, Mas? Ini kan semuanya ini senjata kita ini menggunakan kaliber standar senapan angin 4,5 mm atau 177. Jadi untuk jenis mimisnya sendiri kita ada yang untuk kompetisi ya. Oh, ini ya. Nih pemirsa Iya. bisa lihat, berat ya. Pas dipegang berat. Padahal kalengnya kecil banget nih tempat Kecil ini. ya, Mm. 4,5 mm. Oke, ini sering banget nih ada di tempat main game gitu. Ini beda-beda warnanya, ini Beda warnanya dibedakan ya, Mas. ya. Oh, jadi kalau warnanya ini panjangnya beda lagi gitu. Kalau panjangnya sama, Mbak. Oke. Dia dari segi beratnya. Oh, beratnya. Iya. Ada yang 9 grain, ada yang 10 grain, ada yang 12 grain gitu. 12 jam lebih sakit kalau kena Iya. tembak ya, Mas. Agak lebih sakit ini. Terus masih Iya. ada satu lagi juga itu, Mas. Ini yang lebih berat ini. Oh, ini. Iya. Oh, ini lebih 16 berat grain. lagi. 16. Jadi Iya. untuk peluru ini sendiri bisa masuk di senapan mana aja? Bisa semuanya. Bisa semuanya. Cuman kita ya? harus menyesuaikan dengan settingan di mimisnya, Oke. pelurunya. Jadi memang kalau namanya udah senapan angin, pastinya butuh angin juga ya, Mas. Betul. Ini gimana cara ngisi anginnya nih, Mas? Nanti kita langsung aja ya. Langsung aja. Iya. Di sini, Mbak.
Untuk ini senapan benres, Oke. wow, kita buka dulu ininya. Agak ngeri ya. Agak ngeri-ngeri sedap. Karena custom ini pemirsa. Dari Jerman loh gitu. Kalau ini campuran, Mbak, kombinasi Oke. ya. Jadi untuk ini sistemnya kan ke knockdown, Mbak. Heeh. Dia ada yang langsung di regulator untuk pengisian, ada yang ditabung. Ada yang ditabung. Ah. Kalau yang ini Kalau gimana yang ini nih? sistemnya ke knockdown. Knockdown. Jadi harus kita lepas dulu tabungnya. Oke, ini meledak nggak, Mas? Enggak, aman. Aman. Nah, kita lepas tabungnya. Heeh. Nah, bentar. Oke, jadi kita butuh apa nih, Mas? Selain tadi udah dilepas nih tabungnya, Ya. Jadi kita gunakan ini namanya coupler kopler namanya. atau adapter pengisian. Adapter. Nah, jadi untuk pengisian kita pasangkan dulu di sini. Mm-mm. Nah, gini. Kita konekkan ke regulator. Oke, Regulator namanya pengisian. regulator. Nah, ini. Nah, itu kita putar ini Oh, gitu. untuk pengisiannya nih. Heeh. Sampai kapasitas angin yang kita inginkan. Oke, jadi Iya. beda-beda nantinya Iya, ya, betul. tergantung Mm. pelurunya juga mungkin. Enggak, Oh, iya. tergantung settingannya, Mbak. Oh, settingan Iya. dari senapan ini Dari tadi. senapan ini tadi. Oke. Kalau misalnya ini kan kita membutuhkan angin 1600 PSI. Oke, kalau ini 1600. Mm. Kalau yang di belakangnya Yang ini menggunakan 2400 PSI. 2400. Iya. Jadi lebih banyak lagi. Iya. Oke, jadi banyak banget nih kita tahu tentang senapan ini pastinya bersama Mas Bambang dan tadi juga ada Mas Didik. Ocha bekal diajak untuk nembak pastinya Siap, ya latihan Mas. nanti kita Bisa. bersama. Oke, bener banget nih. Dan pastinya ada Pak Ketua juga di sana. Ada nanti ya? Pak Tony Elvian. Aduh, Ya, siap. aduh. Ocha udah nggak sabar lagi nih, makanya nantikan terus di hobi kita dan ikutin Ocha terus.